Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PTBE kelas PE1A akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Energi Fosil, Ekonomi dan Lingkungan. Pada materi ini kami akan membahas mengenai hubungan kompleks antara penggunaan energi fosil, pertumbuhan ekonomi, dan dampaknya terhadap lingkungan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fikri Al-Hafiz dengan NIM 1013255156. Saya Febrian Efrain dengan NIM 1013250006. Saya Kautar Gatama dengan NIM 10132571. Saya Yersa Sudin dengan NIM 101325116. Baiklah, pada presentasi kali ini materi yang akan dibahas itu tema dan topik yang akan disampaikan oleh Febri. Tema dan topik. Aspek lingkungan yang dipengaruhi oleh energi. Memahami bagaimana berbagai bentuk energi memengaruhi ekosistem dan keberlanjutan planet kita. Dampak dari penggunaan energi fosil. Menganalisis konsekuensi penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan dan masyarakat. Aspek lingkungan yang dipengaruhi oleh energi adalah emisi gas rumah kaca. Karena suhu yang terus naik karena penggunaan energi fosil yang tidak terkontrol. Paradoks energi fosil. Penggunaan energi fosil memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, namun menciptakan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan. Energi fosil memang memiliki nilai jual yang tinggi, karena jika diolah dengan baik, maka akan menjadi barang yang sangat berguna. Contoh Nabik. Selanjutnya yaitu energi fosil dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu keuntungan ekonomi. Konsumsi energi fosil berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek yaitu bisa mulai dari turunnya harga pajak, dan jangka panjang itu jika energi fosil diolah dengan baik, maka itu akan berguna di masa depan nanti. Yang kedua itu teknologi canggih. Mendukung kemajuan teknologi yang berperan utama dalam kehidupan manusia modern. Karena manusia zaman sekarang itu tidak luput dari penggunaan teknologi. Yang ketiga itu kompleksitas hubungan.
Ketergantungan pada fosil membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga dan krisis energi. Dari penggunaan energi fosil tentu memberikan dampak negatif juga. Di sisi lain ada juga dampak positifnya. Pada kali ini kita akan membahas dampak negatifnya. Yang pertama itu perubahan iklim global. Karena penggunaan energi fosil yang terus meningkat menyebabkan tingginya suhu bumi yang menyebabkan rusaknya atmosfer sehingga es di kutub utara itu mencair. Yang kedua itu bencana cuaca ekstrim seperti banjir bandang karena hujan yang lebat, tidak adanya pohon untuk menumpang air sehingga terjadinya banjir. Dan juga karena atmosfer yang semakin menipis menyebabkan es di kutub utara mencair, itu menyebabkan air laut semakin meningkat. Yang ketiga yaitu penyakit kesehatan. Karena banyaknya polusi udara menyebabkan masalah kesehatan pada manusia yang berasal dari asap pabrik yang dapat mengganggu pernapasan orang-orang. Kerugian ekonomi jangka panjang. Yang pertama ada biaya adaptasi. Energi fosil yang menyebabkan perubahan iklim itu memerlukan adaptasi yang sangat-sangat besar di berbagai sektor. Misalnya seperti perubahan cuaca yang sangat ekstrim, itu memerlukan investasi dan instruktur yang sangat harus memadai dalam kondisi iklim yang keras. Hal ini mencakup peningkatan ketahanan infrastruktur, pengolahan sumber daya alam, dan implementasi teknologi-teknologi yang baru yang lebih ramah lingkungan. Biaya adaptasi bisa menjadi beban dalam sektor ekonomi, apalagi terutama untuk jangka panjang. Yang kedua adalah kerusakan infrastruktur. Dikarenakan eh, eh, dikarenakan kita mengambil sumber daya alam, bencana alam akan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Bisa saja seperti banjir, kekeringan yang dapat merusak infrastruktur vital seperti jalan raya, gedung, jembatan, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Pemulihan-pemulihan dari kerusakan ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk bisa memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur tersebut. Hal ini juga dapat menjadi gangguan ekonomi untuk jangka panjang. Yang ketiga adalah penurunan produktivitas. Dampak kesehatan lingkungan yang tercemar seperti polusi udara dan air dapat mengurangi produktivitas manusia. Bisa bisa terjadi banyak penyakit, terutama penyakit pernafasan yang terkait dengan polusi-polusi dan penurunan kemampuan individu, mengurangi jam kerja efektif dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Dengan memburuknya kualitas lingkungan, sektor ekonomi akan merasakan penurunan yang sangat signifikan dan sangat lambat dalam pertumbuhan ekonomi. Ekstraksi fosil yang ada di Malaysia. Yang pertama itu penambangan batu bara. Penambangan batu bara yang dilakukan secara terbuka, yang dilakukan secara terus-menerus, dapat menyebabkan erosi tanah. Aktivitas ini Aktivitas ini dapat menggali tanah dan merusak lapisan tanah yang subur, meningkatkan kerentanan terhadap erosi akibat hujan. Erosi ini akan memperburuk kualitas tanah di daerah-daerah setempat, terutama di daerah tambang, dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua adalah dapat kehilangan habitat. Penambangan batu bara, terutama di Malaysia, seringkali dilakukan di daerah hujan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Penggundulan hutan yang terjadi akibat aktivitas penambangan dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak-banyak spesies, termasuk satwa-satwa langka dan satwa endemik.
Seperti contohnya beberapa kawasan di Malaysia merupakan habitat harimau Malaysia dan gajah Asia yang terancam oleh penambangan batu bara. Yang ketiga adalah pencemaran air. Aktivitas batu bara yang sangat dilakukan dapat mencemari air, terutama pada limbah yang dihasilkan selama proses penambangan, seperti logam berat, merkuri, arsenik, sedimen, dan bahan kimia lainnya. Limbah ini dapat mengalir ke sungai, danau, dan merusak kualitas air di daerah-daerah setempat. Poin besar kedua adalah pengubaran minyak. Pengubaran minyak itu memiliki dua resiko, resiko tumpah minyak dan eh, memiliki resiko tumpah minyak. Di Malaysia, pengubaran minyak tuh dilakukan di pantai lepas maupun daratan. Tumpahan minyak yang terjadi akibat kecelakaan di pengubaran minyak dapat merusak ekosistem laut dan pesisir. Tumpahan minyak menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan laut, seperti terumbu karang dan ekosistem laut seperti ikan yang bisa rusak karena terkena minyak-minyak yang tumpah. Pengoboran minyak di lepas pantai yang dilakukan di wilayah perairan Malaysia di sekitar Laut Cina Selatan merupakan area yang rentan terhadap pertumpahan minyak. Selain itu, pencemaran minyak dapat mengganggu mata pencarian dari masyarakat-masyarakat itu sendiri, terutama yang bergelut di bagian perikanan atau kelautan, seperti nelayan. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di Malaysia, sektor utamanya seperti yang tadi dia bilang, pertambangan dan batu bara, berkontribusi sangat besar terhadap kerusakan lingkungan secara keseluruhan. Selain menyebabkan deforestasi dan kehilangan habitat, ekstraksi fosil juga berperan dalam perubahan iklim global yang melepas karbon dioksida dan gas rumah kaca yang membuat suhu bumi ini meningkat ke titik yang ekstrim. Selain kerusakan lingkungan yang disebabkan batu bara dan pengoboran minyak, degradasi lingkungan yang lebih luas juga dapat mencakup polusi udara, perubahan iklim, gangguan pada sistem hidrologi, degradasi tanah, penurunan kualitas air, dan kerusakan ekosistem hutan. Turut memperburuk kondisi alam Malaysia yang sangat bergantung pada ekosistem tropis yang berkelanjutan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kesimpulan paradoks yang mendesak. Energi fosil mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi memperburuk degradasi lingkungan. Kita perlu mencari solusi berkelanjutan. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil yang sedikit menjadi tantangan dalam pengembangan energi terbarukan. Karena jumlahnya yang sedikit, energi fosil tidak bisa diproduksi dalam jumlah banyak untuk mengembangkan energi terbarukan. Jika itu dilakukan, akan banyak bencana alam yang terjadi. Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan ini juga memiliki dampak positif bagi lapangan pekerjaan. Karena dalam pengembangannya membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak. Ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi pengangguran, degradasi lingkungan. Akibat dari penggunaan energi fosil terlalu banyak adalah pada pertambangan akan menciptakan kawah yang beracun dan wilayah tersebut tidak bisa digunakan lagi karena kawah tersebut. Keberlanjutan, tantangan untuk solusi jangka panjang. Solusi untuk jangka panjang dari permasalahan energi terbarukan ini adalah kita harus menggunakan energi fosil sesuai kebutuhan saja dalam pengembangan energi terbarukan. Bagaimanapun, kesadaran dalam menjaga alam juga penting bagi kita semua. Sekian dari presentasi PTBE kelompok kami yang membahas tentang analisis bahan bakar fosil di negara Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.